Shalom, selamat pagi anak-anak teacher yang ada di rumah. Sukacita bersama dengan keluarga hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Tuhan bagi jemaat-Mu saat
saat pagi hari ini Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi sumber hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Pijar bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh menerima kasih Tuhan mulai sejak pagi hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kembali ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata melalui Roh-Mu yang ada dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak teacher semuanya yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan teacher Surni yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Tetapi teacher hanya membacakan untuk kita dari ayat 20 sampai ayat 22. Nanti anak-anak teacher silahkan membacanya dari ayat 11 sampai ayat 32 ya. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Teacher akan bacakan untuk kita ayat 20 sampai ayat 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Nah, jika anak-anak teacher nanti membaca ayat ini dari ayat 11 sampai ayat 32, anak-anak teacher akan mengetahui cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini menceritakan bahwa ada sebuah keluarga di mana memiliki dua anak, yaitu bungsu dan sulung. Nah, suatu ketika si bungsu ini minta harta warisan kepada papanya, kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan. Ketika diberikan kepada anak bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya dan juga keluarganya. Dia pergi jauh, lalu harta kekayaan yang sudah dia dapatkan dari ayahnya ini dia habiskan dengan berfoya-foya. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Dia pergi menghabiskan uang dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan hari esok. Nah, apa yang terjadi ketika dia gunakan uangnya ini untuk mabuk-mabukan, untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak benar? Dia pergi menghabiskan uangnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Akhirnya uangnya ini habis, hartanya semua habis, dan sampai dia kelaparan, tidak memiliki uang untuk membeli makanan, sampai dia memakan makanan sisa-sisa, ampas-ampas dari hewan, yaitu makanan ampas dari binatang babi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena si bungsu tadi menghabiskan uang, menghabiskan harta yang dia peroleh dengan berfoya-foya tanpa memikirkan hari esok. Nah, tiba-tiba ketika si anak bungsu ini tidak tahu lagi harus berbuat apa, dia teringat tentang ayahnya. Dia berpikir, aku tidak akan bisa hidup lagi seperti ini. Biarlah aku pulang ke rumah ayahku, meskipun ayahku akan menjadikan aku budak, menjadi pembantu,
tidak apa-apa. Dia berpikir seperti itu dan dia menyadari semua perbuatannya, bahwasanya dia bersalah kepada bapaknya, dia bersalah kepada orang tuanya. Tetapi dia berbalik kepada ayahnya. Nah, masih jauh ayahnya melihat anaknya pulang. Ayahnya bagaimana? Apakah marah? Tidak. Ayahnya tidak marah. Malah ayahnya berlari mendapatkan anaknya. Dia peluk, dia cium anaknya si bungsu ini. Lalu dia suruh pelayan-pelayannya, katakan, ambil jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu baginya. Nah, maksudnya ialah ayahnya ini sangat bersukacita ketika anaknya kembali. Lalu apa yang terjadi? Ketika si bungsu pulang, ayahnya sangat gembira. Lalu dibuat suatu perayaan, dibuat makanan-makanan enak, dimasak dengan baik, dijamu dengan baik. Yang mengakibatkan apa? Anak sulung cemburu. Anak sulung cemburu. Anak sulung berkata, aku selalu setia sama ayah, tetapi aku tidak mendapatkan seperti yang didapatkan anak bungsu. Malah anak bungsu yang pergi meninggalkan ayah, malah dia yang mendapatkan seperti itu. Akhirnya apa? Ada suatu amarah di dalam hati anak sulung. Nah, sampai si ayahnya berkata, di ayat terakhir nanti, ayahnya berkata seperti ini. Teacher bacakan ayat 30-32. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, perumpamaan ini menceritakan bahwasanya si anak sulung dia tidak tahu hak yang dia dapatkan. Anak sulung kan selalu bersama-sama dengan ayahnya. Seharusnya anak sulung tahu dong apa yang menjadi miliknya. Dia punya ayah yang kaya. Nah, kita juga boleh belajar sebagai anak sulung. Apa yang mau kita pelajari? Kita juga punya ayah yang kaya. Kita punya bapa yang kaya, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah kita merasa berkekurangan. Kita harus tahu bahwasanya ketika kita bersama-sama dengan ayah Bapa di surga, kita selalu dicukupkan. Jangan pernah merasa berkekurangan. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari dari perumpamaan ini adalah yaitu dari anak bungsu. Anak bungsu, kenapa dia sampai melarat? Kenapa dia sampai hidup menderita? Kenapa dia sampai kesusahan? Yang teacher mau sampaikan hari ini adalah ketika anak bungsu itu menjauh dari ayahnya. Mungkin pernah kita dengar cerita bahwasanya iya karena dia hidup berpoya-poya, karena dia menyalahgunakan uangnya. Iya benar, tetapi kesalahan yang paling utama adalah ketika anak bungsu itu meninggalkan bapa. Nah, kita harus belajar dari anak bungsu. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah meninggalkan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena jika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka penderitaan, kesusahan yang akan kita alami. Nah, untuk anak-anak teacher, jangan pernah berkata, gak maulah belajar, susah kali pun susah kali. Sebenarnya tidak susah. Kalau anak-anak teacher berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, undang Tuhan untuk mengajarimu, untuk memberikan kepintaran bagimu, dan kamu juga punya kemauan untuk belajar, maka tidak akan susah. Ya, anak-anak teacher, ingat
anak bungsu tadi, jangan kamu pakai pikiranmu sendiri. Aku kan yang pintar, belajar sendiri tanpa berdoa. Itu sama saja nol. Jadi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berusaha dan juga kita harus berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Oke anak-anak teacher, kita hari ini belajar dari anak sulung dan anak bungsu. Tadi ada 2 poin ya. Yang pertama apa? Jangan pernah khawatir apapun juga di dalam hidupmu jika engkau bersama-sama dengan Tuhan. Oke, seperti anak sulung tadi, dia merasa dia tidak pernah merasakan kemewahan, dia merasakan kekurangan walaupun dia bersama dengan ayahnya. Nah, itu salah. Kalau kita bersama-sama dengan Bapa yang di surga, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, maka tidak akan pernah kekurangan dan tidak perlu khawatir apapun juga. Karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita, memberkati kita. Yang kedua, pelajaran yang boleh kita ambil adalah dari anak bungsu, jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, maka penderitaan yang akan kita alami, kesusahan yang akan kita alami. Jika mau bahagia, bergembira dan bersuka cita senantiasa, ingat kepada Tuhan. Serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Oke anak-anak teacher, demikian firman Tuhan yang boleh teacher sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh kami alami hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak didik kami Tuhan, Engkau yang terus mengajari mereka Bapa, memberikan mereka pengertian dan pemahaman untuk mereka boleh memahami setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua murid kami Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan juga yang sempurna atas kehidupan mereka. Berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teacher-teacher, kepala sekolah, yayasan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk keadaan ini Tuhan. Engkau tahu Bapa yang saat ini terjadi di bangsa kami, terjadi di dunia ini, bahkan di kota kami. Kiranya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami ini. Engkau yang memulihkan keadaan yang saat ini terjadi Bapa. Jauhkan segala virus-virus apapun itu Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Biarlah kami tetap sehat, kuat, dan boleh bersuka cita oleh karena pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak teacher, selamat beraktivitas. Tetap semangat.